Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Eka Pratiwi dengan NIM 2023-04-2125 dari Prodi Akuntansi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk mengetahui potensi terjadinya fraud menggunakan pendekatan decision tree. Di mana, seperti yang kita tahu, fraud itu adalah salah satu risiko serius dalam organisasi karena dapat merugikan secara finansial, menurunkan kepercayaan, serta melemahkan tata kelola. Nah, dalam analisis kali ini, saya akan menggunakan beberapa prinsip utama, yaitu akuntabilitas, independensi, kewajaran, transparansi, dan responsibility. Nah, pada kali ini kita akan mencari tahu bagaimana kondisi, apakah berpotensi terjadinya fraud atau tidak. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini kita sudah membuka aplikasi Repeat Manner. Karena saya sudah mengimport data, jadi kita bisa langsung masuk aja ke elemen yang akan kita gunakan, yaitu ada read Excel. Ada read Excel, kita drag, kita tarik ke sini. Terus ada split data. Oke, terus ada set row. Ada set row. Kita coba. Ini ada set row. Terus ada decision tree. Ada decision tree. Terus kita cari apply model. Apply model. Terus yang terakhir itu ada performance. Kita cari ke bawah. Kita pakai yang classification performance. Terus ininya kita susun dulu, speed datanya di sini. Kita susun sesuai selera aja. Terus apply modelnya di sini dan performance-nya di sini. Kita sambungkan dulu. Kita coba sambungkan. Oke. Performance-nya ke rest. Sebentar, kita tarik. Oke. Performance ini juga ke sini, dan yang mau apply model kita tarik ke sini. Kita rapihin dulu. Oke, jika sudah, kita masukkan data, yaitu dengan kita tap 2 kali, terus kita cari datanya. Ini kedua. Terus kita blok sampai bawah. Kita blok sampai bawah. Next. Oke, di situ kita ganti ke transparansi yang C itu, lalu kita klik OK. Yang D-nya kita ganti ke akuntabilitas. Kita klik OK. Terus yang E-nya kita ganti ke responsibility. Kita klik OK. Terus yang F-nya kita ganti ke independensi. Oke. Yang G itu kita ganti ke kewajaran. Kita klik OK. Dan yang terakhir kita ganti ke fraud. Nah, oke. Nah, karena di sini kita akan mencari tahu dia terjadi fraud atau enggak, maka kita pilih change rule. Habis itu kita pilih yang label. Setelah kita pilih label, nah kita ganti yang speednya itu kita add entry, kita tambah 0,7, terus bawahnya kita add entry lagi, kita tambah 0,3, kita oke. Nah, setelah semuanya sudah, kita tuangin ke bawah, baru kita coba lihat di sini maksimum depth kita pakai yang 10, terus kita coba yang gain ratio, lalu baru kita coba running. Oke. Nah,
dari sini kita bisa lihat, kita kecilin dulu. Kita bisa lihat di sini terdapat beberapa keputusan, yaitu terdapat 10 keputusan, di mana keputusan itu kita lihat dari independensinya. Terus yang paling pertama, dan di beberapa keputusan itu ada responsibility-nya juga. Lalu kita lihat di sini jika independensinya itu lebih kecil dari 12.500, maka dia akan menyatakan tidak. Nah, kalau independensinya itu lebih besar dari kalau independensinya itu menyatakan lebih besar 12.500, kita bisa lihat lagi ke kewajarannya. Nah, jika kewajarannya kurang dari 9.500, maka dia akan dinyatakan iya terjadinya fraud. Tapi kalau kewajarannya itu lebih besar dari 9.500, maka kita bisa lihat lagi dari independensinya. Nah, di sini independensinya juga ada yang lebih dari atau kurang dari. Nah, kita coba lihat dulu analisis dari yang independensinya itu lebih besar dari 15.500. Oke, jika independensinya lebih besar dari 15.500, kita bisa lihat ke responsibility-nya. Nah, di mana responsibility-nya? Jika responsibility-nya itu lebih besar dari 7.500, kita bisa lihat ke kewajiban. Tapi jika responsibility-nya itu kurang dari 7.500, maka dia tidak dinyatakan fraud. Nah, terus kalau responsibility-nya itu lebih besar dari 7.500, kita bisa lihat lagi dari kewajarannya. Nah, kewajaran juga sama, jika kewajarannya itu lebih kecil 13.500 dan lebih besar 13.500, kita bisa lihat dulu yang lebih besar dari 13.500. Itu kita bisa lihat lagi ke akuntabilitasnya. Nah, jika akuntabilitasnya lebih kecil dari 9.500, maka dia dinyatakan iya terjadinya fraud. Nah, tapi kalau akuntabilitasnya itu lebih besar dari 9.500, kita bisa lihat lagi ke transparasinya. Jika transparasinya itu lebih kecil dari 15, maka iya dia terjadinya fraud. Sedangkan jika transparasinya itu lebih besar 15, nah kita bisa lihat ke transparasi yang lainnya, di mana angkanya jika lebih besar dari 16.500, maka dia iya dinyatakan terjadinya fraud walaupun merahnya ada birunya dan merahnya lebih banyak, maka dia tetap dinyatakan ada kemungkinan untuk terjadinya fraud. Nah, tapi kalau transparasinya lebih kecil dari 16.500, maka dia dinyatakan tidak terjadinya fraud. Oke, kita coba lihat lagi ke nilai kewajaran yang angkanya lebih kecil dari 13.500. Nah, di sini kita bisa lihat lagi untuk transparasinya. Jika transparasinya ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Nah, jika transparasinya itu lebih kecil dari 14.500, maka dia dinyatakan iya, ada kemungkinan terjadinya fraud. Nah, tapi kalau kita lihat jika transparasinya itu lebih besar dari 14.500, maka kita bisa lihat lagi dari kewajarannya. Nah, di sini kita lihat jika kewajarannya itu lebih kecil dari 14.500, kita bisa lihat ke kewajaran di bawahnya ini. Nah, jika kewajaran di bawahnya ini dia lebih besar 10.500, maka iya dia ada terjadinya fraud. Tapi jika dia lebih kecil dari 10.500, maka dia tidak dinyatakan fraud, walaupun di situ kita bisa lihat bahwa ada garis merah dan garis birunya itu sama, berarti 50-50, tapi lebih memungkinkan itu tidak terjadinya fraud, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat ke transparasi jika kewajarannya itu lebih besar dari 11.500. Nah, kita lihat ke transparasinya. Jika transparasinya lebih besar dari 15.500, maka iya dia terjadinya fraud. Ada kemungkinan terjadinya fraud walaupun di sini 50-50, merah dan birunya gitu. Terus kita lihat lagi jika transparasinya itu lebih kecil dari 15.500, kita bisa lihat ke akuntabilitasnya lagi. Nah, jika akuntabilitasnya itu lebih besar dari 11.500, maka dia tidak dinyatakan terjadinya fraud, itu tidak dinyatakan. Oke? Tapi jika akuntabilitasnya itu angkanya lebih kecil dari 11.500, maka dia dinyatakan terjadinya fraud. Kita lihat lagi referensi yang nilainya itu lebih kecil dari 15.500. Di mana kita lihat lagi independensinya, yaitu jika independensinya di angka 14 lebih besar dari 14.500, kita bisa lihat
ke transparansinya. Nah, di sini independensi juga sama, ada angka yang lebih besar dan angka yang lebih kecil dari 14.500. Jika dia lebih lebih apa namanya, jika dia lebih besar dari 14.500, kita bisa lihat lagi ke transparansinya, dan transparansinya kita lihat jika dia lebih besar dari 16.500, maka dia dinyatakan terjadinya fraud. Tapi jika dia kurang dari 16.500, kita bisa lihat lagi ke akuntabilitasnya. Nah, jika di sini kita lihat akuntabilitasnya itu lebih besar, angkanya 11.500, maka dia dinyatakan ia terjadinya fraud. Tapi kalau kurang dari 11.500, kita lihat lagi dari transparansinya. Kalau transparansinya itu kurang dari 15.500, maka dia dinyatakan tidak, ia terjadinya fraud gitu. Transparansinya itu kurang dari 15.500, maka dia dinyatakan tidak terjadinya fraud. Walaupun di sini ada kemungkinan 50-50, tapi dia dinyatakan tidak terjadinya fraud. Di independensi yang angkanya lebih kecil dari 14.500, kita bisa lihat dari responsibility-nya, yaitu di mana responsibility-nya jika angkanya lebih besar 8.500, maka dia dinyatakan tidak terjadinya fraud. Tapi kalau dia kurang dari 8.500, kita bisa lihat lagi ke transparansinya itu. Terus kalau transparansinya itu kurang dari transparansinya kurang dari berapa ini, 16.500, lebih besar dari 16.500, maka iya dia terjadinya fraud. Tapi kalau dia kurang dari 16.500, kita bisa lihat lagi ke responsibility-nya. Nah, kalau responsibility-nya itu lebih besar dari 7.500, maka dia tidak terjadinya fraud. Walaupun di sini juga ada 50-50 antara iya dan tidak. Tapi dia dinyatakan tidak terjadinya fraud. Tapi kalau responsibility-nya kurang dari 7.500, maka ia dinyatakan iya terjadinya fraud. Gitu. Oke, selanjutnya itu kita bisa kecilin. Oke, mungkin kita bisa kecilin, terus kita lari ke performance, di mana true tidaknya ada di 23 dan true iya-nya ada di 5, dan di mana class precision-nya itu ada di 82, dan uh, apa ya, class preparation-nya yang di pret iya itu ada di 65,71, dan kelas recall-nya itu ada di 24,21, dan true iya di kelas recall-nya itu ada 96,50, dimana bisa kita lihat bahwa akurasi dari gen rasio ini adalah 67,65. Kita coba balik, terus kita ganti ke gen index. Kita get index, terus kita coba running. Nah, kita lihat performance-nya. Nah, di mana akurasi performance-nya ini ada di 75,21%. Dan di kelas precision-nya itu di Julia dan Pretida itu ada di 66,67, dan di kelas precision-nya itu ada di 82,31%. Sedangkan di recall kelasnya itu yang true tidak itu ada 75,79%, dan true iya-nya di kelas recall itu ada di 74,83%, dan akurasinya menunjukkan angka 75,21%. Oke, kita balik dan kita ganti ke yang ketiga, yaitu ada di information game. Information game kita coba running dan kita cek performance-nya. Nah, di sini performance-nya menunjukkan di angka 75,21%, yang dimana dia cukup besar juga, tapi lebih besar yang get index. Nah, di sini kita lihat di class precision-nya ada di 66,98% dan ada di 81,82%, sedangkan kelas recall-nya ada di 74% dan kelas recall di Truya-nya ada di 75,52%, dan di sini akurasinya ada di 75,21%. Oke. Nah, mungkin ini hasil analisis dari saya yang telah saya paparkan, bahwa dapat disimpulkan bahwasannya potensi terjadinya fraud itu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, tapi melainkan dari beberapa faktor indikator tata kelola lainnya. Nah, di mana pada decision tree kali ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan independensi memiliki peran yang sangat mendominasi dalam mendeteksi terjadinya fraud, dan kemudian diperkuat oleh faktor kewajaran dan transparansi. Terus dari model kali ini itu bisa juga digunakan sebagai alat bantu awal, yaitu early warning system, yaitu untuk mengidentifikasi potensi fraud meskipun tetap memerlukan evaluasi lebih lanjut dan pertimbangan lebih lanjut.
Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.